Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah Pendidikan, Keluarga dan Masyarakat, yang mana pada hari ini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan kelanjutan materi yang sebelumnya, yaitu pola kepemimpinan dan kependidikan orang tua terhadap anak. Nah, perkenalkan dulu, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Putri Gustisiana, Muhammad Fahri, dan Muhammad Aditya. Rumusan masalah pada hari ini itu apa yang dimaksud dengan pola kepemimpinan dan kependidikan orang tua terhadap anak. Yang kedua, apa saja macam-macam pola kepemimpinan dan kependidikan orang tua terhadap anak. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian pola kepemimpinan dan kependidikan orang tua terhadap anak. Nah, perlu kita ketahui dulu bahwa pola kepemimpinan, kependidikan, dan pola asuh memiliki arti yang sama. Istilah pola asuh sendiri terdiri dari dua kata, yaitu ada pola dan asuh. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk. Nah, sedangkan kata asuh dapat berarti menjaga atau merawat dan mendidik anak kecil, membimbing atau membantu, melatih, dan sebagainya. Dan memimpin atau mengepalai dan pola asuh sendiri. Nah, itu merupakan suatu sistem atau cara pendidikan, pembinaan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang menyelenggarakan satu badan atau lembaga. Nah, sedangkan yang kita bahas ini kan yaitu pola asuh orang tua, nah, yang berarti kebiasaan orang tua, ayah dan ibu dalam memimpin, mengasuh, dan membimbing anak dalam keluarga. Pola asuh orang tua yang diterapkan pada anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Nah, kemudian ada pendapat para ahli tentang pola asuh ini juga. Nah, yang pertama ada menurut Musen, pola asuh adalah cara yang digunakan orang tua dalam mencoba berbagai strategi untuk mendorong anak mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan tersebut antara lain pengetahuan, nilai moral, dan standar perilaku yang harus dimiliki anak bila dewasa nanti. Kemudian ada menurut Gunarsa. Nah, mengatakan bahwa pola asuh merupakan cara orang tua bertindak, berinteraksi, dan membimbing anak sebagai suatu aktivitas yang melibatkan banyak perilaku tertentu secara individual maupun bersama-sama sebagai serangkaian usaha aktif untuk mengarahkan anak. Nah, yang terakhir ada Kon yang dikutip oleh Putri. Nah, menyatakan bahwa pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya. Sikap orang tua ini meliputi cara orang tua memberikan aturan-aturan, hadiah maupun hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritasnya, dan cara orang tua memberikan perhatian serta tanggapan terhadap anaknya. Nah, jadi dari pengertian di atas, nah, dapat kita pahami bahwa pola kepemimpinan, kependidikan, dan pola asuh yang dimaksud adalah kepemimpinan, bimbingan yang dilakukan terhadap anak berkaitan dengan kepentingan hidupnya, atau cara strategi orang tua dalam mendidik, mengasuh, dan melindungi anak. Nah, pola asuh orang tua tercermin dari sikap dan interaksi orang tua dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Sikap maupun interaksi orang tua tercermin dalam kehidupan sehari-hari, antara lain bagaimana cara orang tua membuat peraturan bagi anak, bagaimana cara orang tua mendukung keberhasilan anak, dan bagaimana cara orang tua memberikan hukuman kepada anak. Ya, sekian dari penjelasan saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silahkan.
Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam pola kepemimpinan dan kependidikan terhadap orang tua terhadap anak. Yang pertama, ada macam-macam pola kepemimpinan atau pola asuh orang tua dalam mendidik anak. Dalam pengelompokan pola asuh ini, pola orang tua dalam mengasuh anak menurut para ahli itu mengemukakan beberapa pendapat yang berbeda-beda tentunya. Dari pendapat Dr. Paul Hauck menggolongkan pengelolaan anak ke dalam 4 macam pola, yaitu yang pertama ada kasar dan tegas, yang mana orang tua yang mengurus keluarganya menurut skema neurotik menentukan peraturan yang keras dan teguh dan tidak akan diubah oleh orang tua tersebut. Kemudian yang kedua ada baik hati dan tidak tegas. Metode pengelolaan anak ini cenderung membuahkan anak-anak yang nakal dan manja, yang lemah, dan yang tergantung, dan yang bersifat kekanak-kanakan secara emosional. Kemudian yang ketiga ada kasar dan tidak tegas. Inilah kombinasi yang menghancurkan kekerasan tersebut. Biasanya diperlihatkan dengan keyakinan bahwa anak dengan sengaja berperilaku buruk dan ia bisa memperbaikinya bila ia mempunyai kemauan untuk itu. Selanjutnya, ada baik dan tegas. Orang tua tidak ragu untuk membicarakan dengan anak-anak mereka yang mereka tidak setujui. Namun, dalam melakukan ini, mereka membuat suatu batas yang hanya memusatkan selalu pada tindakan itu sendiri, tidak pernah si anak atau pribadinya. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis pola asuh orang tua terhadap anaknya. Nah, dalam pola asuh sendiri ada beberapa jenis pola asuh yang dipakai orang tua dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari. Model atau jenis pola asuh orang tua ini nantinya akan berdampak pada sikap dan perilaku anak. Menurut Diana Baumritt dalam John Santrock, ada 3 jenis pola asuh orang tua, yaitu pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, dan pola asuh permisif. Yang pertama, pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini adalah pola asuh yang memprioritaskan kepentingan anak, akan tetapi tidak ragu-ragu mengendalikan mereka. Orang tua dalam pola asuh ini bersikap rasional, selalu mendasari tindakannya pada rasio atau pemikiran-pemikiran. Orang tua tipe ini juga bersikap realistis terhadap kemampuan anak, tidak berharap berlebihan yang melampaui kemampuan anak, dan orang tua tipe ini juga memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan suatu tindakan, dan pendekatan kepada anak tersebut bersikap hangat. Kreativitas anak akan berkembang jika orang tua selalu bersifat demokratis, yaitu mau mendorong anak untuk berani mengungkapkannya, jangan memotong pembicaraan anak ketika ia ingin mengungkapkan pikirannya, dan jangan memaksakan pada anak bahwa pendapat orang tua yang paling benar. Kemudian yang kedua ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter adalah suatu gaya pengasuhan yang membatasi dan menuntut anak untuk mengikuti perintah orang tua. Orang tua yang otoriter menetapkan batas-batas yang tegas dan tidak memberi peluang yang besar bagi anak-anak untuk mengungkapkan pendapat. Orang tua otoriter ini juga cenderung bersikap sewenang-wenang dan tidak demokrasi dalam membuat keputusan, memaksakan penerapan atau pandangan kepada anak atas dasar kemauan dan kekuasaan orang tua itu sendiri, serta kurang menghargai pemikiran dan perasaan anak-anak tersebut. Kemudian pola asuh ini juga cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman. Orang tua tipe ini cenderung memaksa, memerintah, menghukum. Apabila anak tidak mau melakukan apa yang dikatakan orang tua, maka orang tua tipe ini tidak segan menghukum anak. Orang tua tipe ini juga tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasi biasanya bersifat satu arah. Selanjutnya yang ketiga ada pola asuh permisif. Pola asuh ini memberikan pengawasan yang sangat longgar, memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Orang tua cenderung tidak menegur atau memperingatkan anak apabila anak sedang dalam bahaya, dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan oleh orang tua kepada anak tersebut. Nah, dapat dibedakan
Pola asuh permisif ini dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, pengasuhan permisif indulgen, yaitu suatu gaya pengasuhan di mana orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anak, tetapi menetapkan sedikit batas atau kendali mereka. Pengasuhan permisif indulgen ini diasosiasikan dengan kurangnya kemampuan pengendalian diri anak, karena orang tua akan cenderung membiarkan anak-anak melakukan apa saja yang mereka inginkan. Kemudian yang kedua ada pengasuhan indiferen, yaitu suatu gaya pengasuhan di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Anak-anak yang dibesarkan oleh orang tua yang permisif indiferen ini cenderung kurang percaya diri, pengendalian diri yang buruk, dan rasa harga diri yang rendah. Mungkin itu saja dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Aditya. Cek, mohon maaf untuk Aditya, suaranya tidak terdengar. Oke, bisa diulangi lagi presentasi kita. Oke, Ya, silakan Adit. mohon maaf sebelumnya. Ya, selanjutnya adalah pola asuh orang tua menurut Islam. Nah, jadi pola asuh menurut Islam adalah pola asuh dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari ajaran Islam. Aspek sasaran dalam pola asuh ini adalah terpenuhnya seluruh potensi dasar manusia, yaitu ruh, akal, dan jasad, sehingga tercipta generasi yang seimbang atau tawazun. Proses berlangsungnya pola asuh Islam tidak dibatasi dengan usia dan pernikahan. Akan tetapi, tanggung jawab orang tua secara moral berlangsung secara terus-menerus serta tetap harus mengontrol. Ya, lanjut, Kak. Iya. Nah, jadi adapun aspek penting dalam pola asuh ini, ada 3 aspek penting dalam pola asuh menurut Irawat dan Ulwan, mengatakan bahwa setidaknya ada 3 aspek yang pola asuh orang tua ini. Ketiga aspek tersebut adalah yang pertama, komunikasi antara orang tua dan anak. Yang kedua, kewibawaan orang tua, dan yang terakhir, keteuladanan orang tua. Dari uraian di atas itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa pola asuh orang tua adalah cara mengasuh dan metode disiplin orang tua dalam berhubungan dengan anaknya dengan tujuan membentuk watak serta kepribadian dan memberi nilai-nilai bagi anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Ya, lanjut, Kak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua itu ada 3. Yang pertama, pendidikan orang tua, lingkungan, dan budaya. Dan yang pertama itu ada pendidikan orang tua, yang mana pendidikan dan pengalaman orang tua dalam perawatan anak akan mempengaruhi persiapan mereka menjalankan pengasuhan. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menjadi lebih siap dalam menjalankan peran pengasuhan, antara lain terlibat aktif dalam setiap pendidikan anak, mengamati segala sesuatu, dan berorientasi pada masalah anak, selalu berupaya menyediakan waktu untuk anak-anak dan menilai perkembangan anak, keluarga, dan kepercayaan anak. Nah, yang kedua ada lingkungan. Lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak. Ini sangat penting dalam kehidupan. Terutama di zaman sekarang ini banyak pergaulan-pergaulan yang bebas, itu sudah mulai merajalela di mana-mana. Nah, jadi lingkungan banyak mempengaruhi perkembangan anak, maka tidak mustahil jika lingkungan juga ikut serta mewarnai pola-pola pengasuhan yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Dan yang terakhir ada budaya. Nah, seiring kali orang tua mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dan dalam mengasuh anak, kebiasaan masyarakat di sekitarnya dalam mengasuh anak,
karena pola-pola tersebut dianggap berhasil dalam mendidik anak ke arah kematangan. Orang tua mengharapkan kalau anaknya dapat diterima di masyarakat dengan baik. Oleh karena itu, kebudayaan itu atau kebiasaan masyarakat dalam mengasuh anak juga mempengaruhi setiap orang tua dalam memberikan pola asuh terhadap anaknya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, alhamdulillah pada hari ini dengan penjelasan dari Muhammad Aditya berakhirlah presentasi dari kelompok 3 yang mana pada hari ini membahas yaitu tentang pola kepemimpinan dan kependidikan orang tua terhadap anak. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.